أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukru lahu haqqa syukri. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan juga salat isya Masjid Al-Mustaqim rahimahullah. Tentu yang pertama dan paling utama intinya mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya di mana kita masih diberi umur yang panjang, masih diberi nikmat kesehatan, masih diberi nikmat yang paling penting adalah nikmat keimanan sampai saat ini, di mana kita masih bisa melakukan salat berjamaah, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semuanya hidayah dan taufiknya sehingga kita pun bisa meninggalkan dunia ini dengan berdekat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimahullah, pada pertemuan kali ini kita akan memasuki topik baru, yaitu terkait dengan fikih waris atau fikih faraid, yang mana di pertemuan sebelumnya kita telah membahas terkait dengan yang namanya fikih nikah, fikih pernikahan, yang akhirnya dari sebuah pernikahan lahirlah sebuah hukum terkait dengan apa? Pembagian harta warisan. Tentu kalau kita melihat bahwasanya di zaman Arab jahiliyah dahulu kala tidak ada yang namanya apa? Pembagian waris. Kita pun ketika kembali kepada sejarah dahulu kala yang namanya perempuan itu dikubur hidup-hidup. Mereka tidak punya apa? Tidak punya harga diri, bahkan mereka menjadi aib bagi keluarganya. Tapi kemudian muncullah Islam yang kemudian apa? Memuliakan, mengangkat derajat seorang perempuan. Yang akhirnya seorang perempuan itu memiliki kedudukan di mata masyarakat. Nah, termasuk di dalamnya, ketika di awal-awal Islam pun itu apa? Orang-orang Arab jahiliyah masih mereka apa? Mereka masih berhukum, masih memiliki kebiasaan sebagaimana para pendahulunya. Jadi ketika seseorang itu meninggal, maka para perempuan itu mereka tidak berhak untuk mendapatkan apa? Waris. Jadi kalau kita melihat dari asbabun nuzul surat An-Nisa ayat ke-11, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, yusikumullahu fi auladikum bidzakari mithlu hadzal unsayyain, sampai akhir ayat, itu apa? Ada beberapa asbabun nuzul yang menjelaskan tentang masalah pembagian waris. Yang pertama terjadi ketika apa? Salah seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Rabi. Ketika Sa'ad bin Rabi ini apa? Ikut berperang bersama Rasulullah SAW saat itu peperangan Uhud. Di medan perang Uhud, Sa'ad bin Rabi ini menjadi syuhada atau wafat di medan perang. Apa yang terjadi? Kemudian ketika sang suami ini wafat di medan perang, istrinya Ummu Sa'ad memiliki apa? 2 orang anak perempuan. Yang akhirnya karena suaminya itu wafat meninggal di medan perang, harta peninggalannya pun diambil oleh siapa? Pamannya atau kakak adiknya Sa'ad bin Rabi. Akhirnya apa? Istrinya tidak dapat apa-apa, 2 anaknya pun juga tidak dapat apa. Akhirnya dengan perkara itulah mereka melapor kepada Rasulullah SAW terkait apa yang terjadi. Kemudian Rasulullah pun apa? Rasulullah menyampaikan kepada mereka. Rasulullah menunggu atas keputusan daripada Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya turunlah firman Allah Subhanahu wa taala tentang kewajiban pembagian waris. Di mana dalam firman Allah mengatakan apa? Dikatakan yusikumullahu fi auladikum bidzakari mithlu hadzal unsayyain. Diwajibkan atas kalian untuk apa? Berbagi warisan.
apa? Liza kali itu hadir musawiyain, bagi laki-laki itu mendapatkan 2 bagian daripada perempuan yang mendapatkan 1 bagian. Dari situlah kemudian Rasulullah memanggil siapa? Memanggil saudara-saudara daripada Sa'ad bin Rabi, yang akhirnya apa? Memberikan jatah bagian kepada istrinya dan juga kepada anak-anaknya. Dan ini juga apa? Terjadi kepada apa? Salah seorang sahabat dalam riwayat Sahih Imam Bukhari, diriwayatkan apa? Sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah, yang saat itu beliau sakit. Akhirnya Rasulullah SAW pun dan juga Abu Bakar radhiyallahu anhu datang menjenguk beliau. Maka ketika mereka berdua datang menjenguk Jabir bin Abdullah ini, sahabat yang sakit ini dalam keadaan tertidur. Yang ini apa? Rasulullah SAW mengambil air wudhu yang kemudian apa? Memercikan sisa air wudhu itu kepada wajah daripada sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah ini. Yang kemudian apa? Setelah sadar, terjadilah sebuah perbincangan dan kemudian apa? Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW terkait dengan harta peninggalannya. Jadi apa? Karena mungkin merasa sudah mendekati apa? Ajalnya, dan kemudian bertanya kepada Rasulullah terkait dengan harta peninggalannya. Disitulah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya apa? Menurunkan firman-Nya dalam surat An-Nisa yang telah disebutkan tadi. Ini hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud dan juga Nasai. Jadi dahulu kala ketika awal Islam memang di masa-masa jahiliyah tidak ada yang namanya pembagian waris. Tapi kemudian apa? Turun perintah waris itu dalam surat An-Nisa tadi terkait dengan adanya beberapa kisah daripada para sahabat, di mana ada di antara mereka yang bertanya kepada Nabi terkait dengan bagaimana peninggalan hartanya. Ada juga kasus di mana Ummu Sa'ad tadi tidak mendapatkan apa? Warisan dari pamannya, dari keluarganya Sa'ad bin Rabi. Nah, inilah terkait dengan asbabun nuzul dan juga sejarah bagaimana awal mula terjadinya pembagian waris dalam Islam. Gitu kan? Nah, kemudian baru kita apa? Baru kita akan masuk di dalamnya. Lantas apa itu ilmu faraid? Okay. Nah, apa yang dimaksud dengan ilmu faraid atau ilmu pembagian waris ini? Kalau kita melihat Bapak Ibu, secara bahasa faraid itu dari kata apa? Faridoh, jamak dari kata fardun. Apa yang artinya fardun? Bagian, farodon, yang apa? Bagian atau penentuan. Maka kalau kita melihat istilah daripada syariat, fardun itu apa? Fal-fardu nasibun muqaddarun syar'an li mustahiqi. Maka bagian yang dimaksud adalah apa? Bagian yang ditentukan secara syariat kepada para mustahiknya. Maka yang dimaksud dalam bagian di sini adalah apa? Bagian-bagian yang telah ditentukan oleh syariat yang dibagikan kepada siapa? Mustahiknya. Apa saja bagiannya? Dalam Al-Quran secara jelas, secara eksplisit Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan bagian-bagian terhadap mereka yang berhak. Ada yang mendapat 23, ada yang setengah, ada yang 1/8, 1/6 dan lain sebagainya. Ini adalah bagian yang dimaksud. Gitu kan? Maka terkait dengan ilmu waris atau ilmu apa? Ilmu faraid ini sebenarnya apa? Jadi ilmu yang mempelajari tentang apa? Hukum-hukum tentang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Jadi apa? Ilmu yang mengatur tentang apa? Pembagian harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal, dan juga terkait dengan apa? Akibat daripada para ahli warisnya. Kenapa Pak akibat? Karena ada di antara para ahli waris, di antara mereka ada yang tidak berhak ketika melakukan sesuatu yang melanggar aturan syariat Islam. Maka di situ ada apa? Ada akibatnya. Maka perpindahan hak pilih ini adalah apa?
perpindahan hak milik yang dimaksud adalah harta seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya. Maka Bapak Ibu sekalian, orang yang sudah meninggal itu tidak lagi memiliki hak atas apapun dari harta yang ditinggalkan. Maka secara tidak langsung kepemilikannya milik siapa? Ahli waris. Orang yang mati, orang yang meninggal sudah tidak lagi punya hak. Mungkin hanya bapak, itu tidak lagi. Mereka tidak punya hak. Hanya siapa? Hanya ahli waris. Jelas ya? Maka kalau seandainya begini, ketika ada seseorang meninggalkan dua orang anak laki-laki dengan perempuan misalnya. Ketika beliau meninggal, katakanlah contoh meninggalkan uang 100 juta dan dia punya hutangnya katakanlah 10 juta. Tapi karena dua anak ini katakanlah tidak berbakti dan juga tidak soleh ataupun solehah, ketika orang tuanya meninggal, akhirnya langsung diambil apa? Harta warisan daripada bapaknya yang 100 juta langsung dibagi. Kenapa? Karena sudah berbeda langsung hak milik. Boleh tidak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Pertama dia tidak syariat Islam dibagi dua. Harusnya selesaikan dulu hutang-hutang piutang orang tuanya. Lalu dibagi dua bagian laki-laki, satu bagian perempuan. Karena tadi tidak berbakti, bagi dua tadi mas. Karena tidak sesuai dengan ketentuan syariat yang artinya kalau laki-laki dengan perempuan, laki-laki dua bagian, perempuan satu bagian, gitu. Dan juga ada satu hal yang mengejar, yakni apa? Ada hutang yang ditanggung oleh si mayit, yakni berapa? 10 juta. Itu kewajibannya wajib bagi siapa yang bayar hutang? Harta waris. Siapa yang wajib membayar? Ahli waris. Maka kewajiban itu jangan sampai apa? Ditinggalkan. Meskipun harta itu secara tidak langsung telah berpindah kepada ahli waris, tapi di situ ada hak-hak si mayit yang harus yang harus diselesaikan sebelum adanya pembagian waris. Gitu ya. Nah, maka kalau kita melihat kembali lagi ke sini, seringkali ilmu faraid ini juga disebut dengan yang namanya ilmu mawaris. Dari kata warasah. Warasah itu apa? Harta peninggalan, atau kalau dalam bahasa Arab dinamakan dengan tirkah. Tirkah itu apa? Harta peninggalan atau warasah. Next. Nah, nah ini terkait dengan waris. Maka warasah itu artinya peninggalan atau sering diartikan dengan yang namanya tirkah. Maka penjelasannya tadi sudah kita bahas hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggalkan. Nah, kemudian lanjut lagi terkait dengan ilmu waris. Maka kalau kita melihat pengertian atau definisi ilmu waris tadi, menurut para ulama, di sini dikatakan al-baqa'u wal intiqalu syai'in min qaumin ila qaumin akharin. Yani apa? Waris itu adalah sisa dan juga perpindahan sesuatu dari suatu kaum ke kaum yang lain. Kenapa sisa? Karena orang yang meninggal sudah tidak lagi apa? Tidak lagi menggunakannya, tidak lagi membutuhkannya. Maka dikatakan sisa daripada peninggalan hidupnya dan akhirnya berpindah haknya dari suatu kaum ke kaum yang lain. Kenapa kok dikatakan kaum yang lain? Karena bisa jadi yang meninggal nggak punya keturunan. Ya, karena bisa jadi nggak punya keturunan. Akhirnya kalau nggak punya keturunan, larinya ke siapa? Saudaranya. Kalau nggak ada saudaranya, misalkan nih, saya meninggal, alhamdulillah, misalkan, dan kemudian saya nggak punya anak, harta saya larinya kemana? Saudara kandung saya, orang tua. Karena kalau orang tua sudah tidak ada, saudara kandung juga sudah tidak ada. Kemana lagi? Sepupu? Tetangga. Kemana? Keponakan dulu. Kan saya nggak punya anak. Kenapa keponakan? Ya anak dari saudara saya ada anak. Kalau ada mereka mendapatkan. Kalau nggak ada juga. Iya. Keponakan dari kakak
kakung apa putri? Keponakan dari kakung. Maksudnya Jalurnya kan saya yang meninggal. Oh, ya. keponakannya dari istri atau Keponakan ya dari saya kan. Kan yang meninggal saya meninggalkan harta siapa? Saya, bukan istri. Maka yang berhak mendapatkan adalah dari keluarga saya, bukan keluarga istri. Gitu kan? Nah, kecuali yang meninggal istri, maka yang dapat dari pihak keluarga istri, kakak beradiknya istri, ponakannya istri, bukan ponakan dari jalur suami. Nah, maka harus tetap dicari. Itu kan sudah berpindah dari satu kaum ke kaum yang lain, bukan lagi keturunan saya. Gitu kan? Nah, ini kalau mengambil dari pengertian itu. Nah, kemudian kalau kita melihat daripada arti yang lain secara istilah fikih di sini apa? Sebuah perkara yang ditinggalkan oleh mayit dari harta dan juga hak yang menjadi hak ahli waris karena kematiannya secara syariat. Jadi ada perbedaan hak gitu ya. Intinya terkait dengan apa namanya warisan ini ada hak yang harus diberikan kepada mereka yang berhak. Maka kalau seandainya ada seseorang yang kemudian ada misalkan seseorang meninggal, orang tuanya meninggal, ini yang sering terjadi di masyarakat. Akhirnya apa? Mungkin harta yang lain sudah dibagi, tapi rumah tabun, rumah induk seringkali dipertahankan. Wah, itu kenang-kenangan. Betul gitu. Banyak yang seperti ini. Akhirnya apa? Ketika ini rumah induk menjadi kenang-kenangan, hanya akan menyisakan atau hanya akan menjadikan PR bagi keturunannya, ahli warisnya. Mungkin anak-anaknya merasa, wah saya rumahnya wong tua, harapannya tempat kumpul anak-anaknya atau cucunya. Tapi nanti ketika sudah jatuh ke cucu tidak lagi peduli, karena cucu sudah punya keluarga masing-masing. Nanti anak-anaknya sudah meninggal, akhirnya apa yang terjadi dengan rumah tangga? Terbengkalai, kalaupun tidak nganggur jadi rebutan. Cucu. Ini terjadi seperti itu. Dan di situ ada hak siapa? Ada hak orang-orang yang seharusnya mendapatkan. Tanya sedikit ya. Jadi, Ini ada juga kasus yang sudah keluarga beberapa puluh tahun kan punya keturunan, kemudian mengadopsi anak, kemudian yang mengadopsi anak tadi sudah meninggal, terus kemudian harta warisannya itu jatuh pada siapa? Apakah adopsinya itu bisa dapat sama waris? apakah anak angkat katakanlah anak adopsi berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya? Jawabannya apa? Tergantung. Kalau seandainya orang tuanya menghibahkan hartanya kepada anak, kepada anak angkatnya, boleh kan? Boleh. Boleh. Tapi semasa hidup. Semasa hidupnya harus diberikan, tapi ya bukan ketika nek aku mati, omah iki jadi hakmu. Boleh tidak? Tidak boleh. Nek aku mati, omah iki jadi hakmu. Boleh? Boleh. wasiat? Enggak boleh, karena maksudnya apa? Wasiat. Wasiat. Ya maka tidak boleh semuanya. Tapi yang boleh berapa? Sepertiga maksimal. Jadi itu kisah daripada sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika itu apa? Ketika beliau sakit dan kemudian apa? Kemudian berjumpa dengan Rasulullah, meminta pendapat Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana terkait dengan hartaku? Bolehkah aku mewasiatkan hartaku itu apa semuanya? Maka Rasulullah mengatakan nggak boleh. Kalau begitu 2/3-nya nggak boleh. Kalau begitu setengahnya nggak boleh. Kemudian beliau mengatakan kalau begitu 1/3-nya ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan iya, dan 1/3 itu banyak. Maka terkait dengan wasiat yang boleh ditunaikan hanya 1/3. Meskipun tadi meskipun tadi si orang tua angkat mengatakan engkau nek aku mati kabeh hartaku digoreng awakmu. Yang boleh ditunaikan berapa? 1/3. Sisanya kemana? 2/3-nya kepada ahli waris. Ahli warisnya siapa? Yang dicari entah bapaknya, entah ponakannya, sepupunya dan lain sebagainya. Harus dicari. Maka tidak boleh. Pertama, tidak boleh untuk memberikan wasiat lebih dari 1/3.
Kenapa? Ya, karena sudah ada batasannya. Yang sering terjadi lagi di masyarakat begini, ada 5 orang kakak beradik, ya, orang tuanya meninggal. Ketika sebelum meninggal, orang tuanya memberikan wasiat. Nek umpamane empuk bapak Rono, iki omah Jogja di anak pertama, Solo anak kedua, Surabaya anak ketiga, Bandung anak keempat, Jakarta anak kelima misalkan. Tapi tadi wasiatnya apa? Nek aku wis mati. Boleh nggak dibagi sesuai dengan pembagian wasiat yang disampaikan oleh orang tuanya? Boleh tidak? Tidak boleh. Ahli waris itu tidak boleh mendapatkan wasiat. Ahli waris tidak boleh dapat wasiat. Kenapa? Karena ahli waris itu sudah ada penentuannya dari Al-Quran, gitu kan? Dan di sini setiap ahli waris itu sudah ada ketentuannya, maka tidak boleh lagi menerima yang namanya wasiat. Maka Rasulullah mengatakan, Innallaha qad a'ta kulli haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan terkait dengan harta warisan itu kepada mereka yang berhak sesuai dengan ketentuannya. Fala wasiyata liwarisin, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Gitu kan? Maka mau apapun ceritanya, bagaimanapun dramanya, tetap yang namanya ahli waris tidak boleh mendapatkan wasiat. Kenapa? Karena mereka sudah mendapatkan bagiannya sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Nah, seringkali di masyarakat begitu. Lagi bapak wes pesen nih, bahwasanya omah iki barang iki tinggo aku. Boleh tidak? Boleh. Karena dia sudah mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Bisa dimaklumi, ya? Ada pertanyaan dari sini belum kita lanjut. Ustaz, kalau pembagian-bagian itu kan di dunia masih kelihatannya atau yang sering keliru itu kan orang tua. Karena orang tua itu bikin anaknya sekolahnya dulu, sekolah semua itu orang bagi roto. Nah itu kalau kelihatan seperti itu kan kayaknya gamblang nggak masalah. Yang saya ingin Bapak bisa ceritakan itu karena pembagian salah itu hukumannya di akhirat itu seperti apa, supaya orang itu masalahnya hati-hati gitu ya, masih hidup-hidupnya hati-hati gitu. Jangan sampai wah kayak anaknya karena dibagi roto baik, hasil anak sekolahnya dulu suki bagi roto gitu. Nah, terus bagi waris itu gitu kan. Dan bagaimana kalau membaginya tidak sesuai dengan syariat? Ya, tidak sesuai dengan syariat atau tidak sesuai dengan hak yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Yang bagi gimana, yang terima juga ya tahu gimana. Yang bagi bagaimana, yang juga bagaimana. Jadi kita sudah sampaikan bahwasanya waris itu adalah milik siapa? Milik ahli waris bagi mereka yang berhak. Maka kalau pembagian yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat, maka secara tidak langsung yang menerima itu memakan harta orang lain secara batil. Di mana Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Tidak boleh, Allah melarang di antara kita memakan harta sesama kita secara batil. Bagi yang menerima, bagi yang membagikan ancamannya berat. Coba Bapak Ibu buka surat An-Nisa di ayat ke-14. Di ayat 13 Allah mengatakan tilka hududullah, itulah batasan-batasan yang telah Allah sampaikan, yang Allah tetapkan. Di ayat selanjutnya ayat 14 Allah mengatakan wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Dan barang siapa yata'adda hududahu, melampaui batasan yang telah Allah tetapkan terkait dengan bagian itu. Ya wa may yata'addu wa may ya'sillah, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan melampaui batasannya. Orang yang membagi harta waris tidak secara ketentuan syariat Islam bermaksud kepada Allah kan? Iya. Karena Allah telah tetapkan, tapi nggak mau mengikuti.
maksiat kepada Allah kan? Iya, nggak mau mengikuti aturan syariat yang telah Allah tetapkan. Dan dia berarti melampaui batas. Apa ini ancamannya? Ancamannya adalah yudkhilhu naran khalidan fiha. Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka. Dan bahkan ancamannya khalidan fiha, akan kekal di dalamnya. Itu bagi yang membagikan. Termasuk yang menerima kalau dia tahu bahwasanya pembagiannya tidak sesuai dan kemudian dia terima saja dan dia tahu, maka ancaman juga sama berat. Secara tidak langsung dia memakan harta orang lain secara batin, secara itu juga dia membagikan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Maka berat terkait dengan masalah waris. Bapak Ibu Allah, yang namanya waris itu jadi gampang baginya. Yang nggak gampang, legowonya yang nggak gampang. Wah, kok masku sukses, tapi laki-laki gitu ya. Kok itu malah rom bagian. Adine wong wedok sing randuwe misalkan tetap satu bagian. Adil banget. Dalam kacamata manusia itu tidak adil. Dalam kacamata agama keadilan itu hanya dalam aspek apa? Manusia itu tadi. Kenapa? Karena laki-laki tadi tanggung jawabnya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terhadap siapa ya? Terhadap keluarganya. Maka kalau adiknya tadi belum menikah, maka masih menanggung jawab keluarganya, orang tuanya nggak mampu, maka dia kakaknya laki-laki menjadi tanggung jawab atas adiknya yang belum menikah. Kalau dia perempuan, kalau sudah menikah ya sudah, berarti perempuan ini tanggung jawabnya siapa? Suaminya. Gitu ya. Nah maka itulah pembagian tanggung jawab yang ada dalam syariat Islam. Maka belajar ilmu waris ini atau ilmu waris ini hukumnya fardhu kifayah bagi setiap muslim. Kenapa fardhu kifayah? Kalau ada orang yang mengetahui, yang lain gugur. Tapi bagi mereka yang terbentur dengan masalah itu, yang sedang menghadapi permasalahan waris, hukumnya fardhu ain, wajib. Kenapa wajib? Ya karena supaya dia tidak salah dalam pembagian waris. Karena apa? Ancamannya berat tadi kalau tidak sesuai dengan apa? Pembagian yang telah Allah tetapkan. Nah ini terkait dengan mempelajari apa? Hukum ini. Maka penting bagi kita untuk mempelajari. Kenapa? Karena seringkali yang namanya waris ini orang-orang saling memutuskan tali silaturahim. Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutus tali silaturahim. Hanya gara-gara harta warisan, akhirnya mereka saling memutuskan tali silaturahim. Gitu ya. Maka para ulama mengatakan bahwasanya ini sangat penting ilmu yang kita pelajari ini supaya kita bisa menyambung tali silaturahim. Gitu ya. Maka sebagian mengatakan bahwasanya ini setengah daripada ilmu pengetahuan itu sendiri. Dan sebagian ulama mengatakan demikian. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Ustaz, saya punya teman di saya. Saya itu perempuan punya suami. Nah, dia meninggal suaminya. Dia kan punya rumah dua, yang satu rumah peninggalan, bagian dari rumah keduanya. Nah, rumah itu kan dua, yang satu ditempati waktu masih ada suaminya, yang satu dikontrakkan. Sama ibunya kan masih itu. Nah, rumah yang bagian itu diminta sama ibunya dan rumah saudara-saudaranya. Rumah yang ditempati. Ya, itu yang bagian dari rumahnya. Lalu selang beberapa waktu itu yang hasil kata itu suami dia beli atau sama bangun rumah itu diminta kembali separuhnya sama dia sama saudaranya. Nah, itu bagaimana Ustaz? Itu kan tidak punya anak, tapi tidak punya anak. Jika berdua suami istri nggak punya anak, tapi punya orang tua itu tadi. Yang orang kaya laki itu masih kan? Akhirnya sebagian hartanya itu diminta oleh Orang tuanya itu ya sama saudaranya laki-laki. Sama saudara
sudah dibagi belum warisnya ketika seseorang yang telah meninggal? Kebetulan sebenarnya masih ditempati dulu, yang pertama masih ditempati yang bagian ditempati diminta. Maksudnya ketika itu kan ada yang meninggal tadi, Ya. suaminya meninggal, Tapi nggak punya anak. nggak punya anak, maka istrinya berhak mendapatkan setengah. Itu diminta semua. Ya, kalau diminta semuanya nggak boleh, istrinya berhak mendapatkan setengah dari peninggalan suaminya. Yaitu saya cuma minta penjelasan saya yang satunya itu Yang yang hasil yang hasil kedua dan diminta separuh. yang mengambil secara batil Yaitu gitu. saya kan nggak tahu soal itu, kapan soal itu. Itu harus. Jadi gini, kewajiban kita kan hanya sekedar menyampaikan yang hak yang benar itu gini loh, yang benar sesuai dengan syariat ini. Tapi kemudian dia mau ikut atau tidak, ya terserah urusan mereka. Tapi kita sudah menyampaikan kewajiban kita. Urusan dia mau ikut atau enggak, ya mau saja. Kita tidak ada kewajiban untuk maksa, kok ikut dunia ini nggak bisa. Yang penting kita sudah menyampaikan. Kalaupun nanti, misalkan tadi si istri yang meninggal tadi, oh mono ya mas, mana solusinya kan? Dan kita kasih solusi apa? Pengadilan saja. Boleh kan? Boleh, karena memperjuangkan haknya. Nah, yang kita memutuskan siapa? Pengadilan. Dia nggak punya keluarga, anak nggak ada, maka yang berhak memutuskan pengadilan. Maka dia boleh mengajukan ke pengadilan untuk menuntut haknya dia sendiri. Itu sesuai dengan hak kebenaran. Tapi ketika seseorang ke pengadilan hanya untuk mendapatkan haknya yang tidak harusnya dia dapatkan atau tidak sesuai dengan Allah, maka nggak boleh. Misalkan tadi yang disampaikan terkait dengan anak angkat. Anak angkat kan merasa duweni. Wis diasuh karo bapakku, ini meninggal terus karena dia laki-laki seakan-akan mendapatkan semua warisnya, gitu kan? Mungkin dari keluarganya bapaknya ini orang angkat itu, akhirnya apa? Akhirnya diambil sama saudaranya. Anak angkat ini apa? Karena kalau dia belum mendapatkan hibah sedikit pun dari orang yang meninggal, dapat dia anak angkat ini? Enggak. Dia dapat kalau pertama mendapatkan wasiat, atau yang kedua terkait dengan apa-apa yang sudah dihibahkan atau diberikan kepada dirinya. Kalau semasa hidupnya dia tidak pernah mendapatkan hibah, tidak pernah mendapatkan pemberian yang sifatnya barang, rumah, mobil secara langsung dari bapak angkatnya, maka dia dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Akhirnya apa yang terjadi? Karena dia tidak merasa, dia merasa ini bapakku, meskipun saya anak angkat, dia akan lari kemana? Ke pengadilan. Nah, pengadilan di Indonesia ini unik. Kenapa? Karena ada pengadilan yang mengacu pada hukum positif, ada pengadilan yang mengacu kepada hukum ya positif negara. Satu lagi tengah-tengah antara syariah sama undang-undang. Maka ada hukum kombinasi Islam. Maka anak angkat ini bisa jadi dapat kalau mengacu kepada hukum kombinasi Islam itu sendiri. Nah, berarti kan ketika dia mengajukan banding, mengajukan perkara ini ke pengadilan, mengambil harta yang sesuai dengan haknya kan? Enggak. Karena dalam ketentuan syariat dia enggak dapat. Merasa begini bapakku, bapak melengkapi, mengaju ke pengadilan, mungkin dimenangkan oleh pengadilan, tapi dia mengambil hak daripada orang lain yang seharusnya bukan menjadi haknya. Boleh nggak? Nggak boleh. Nah, itu konsepnya seperti itu. Saya kira jelas nih. Ibu-ibu mau pertanyaan mohon. Ada yang lain? Kalau tidak ada kita lanjutkan. Ada? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dalil-dalil dari Mufarid yang dijelaskan dalam surat ada surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, ya, 13, 14, ada Al-Anfal 7, 5 dan yang lain terus nanti lagi. Next. Nah, ini hukum terkait dengan belajar ilmu Faroid tadi sudah kita bahas, ada fardu kifayah, ada fardu ain. Ya. Lanjut lagi.
Ini bahaya melanggar hukum waris. Ini yang tadi disampaikan dalam Al-Quran ayat 14. Barang siapa yang mendurhakai Allah, bermaksiat kepada Allah dan melanggar ketentuannya terkait hukum waris, Allah akan memasukkan dia ke dalam api neraka dan kekal di dalamnya. Itu dalam surat An-Nisa ayat 14. Dan ini hadis dari Rasulullah terkait dengan bagaimana supaya kita itu mengajarkan waris kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena kan supaya ketika kita meninggal, anak-anak kita tahu posisi atau bersikap terhadap harta peninggalan kita. Itu penting. Kenapa? Kalau kita tidak mengajarkan kepada mereka terkait dengan urusan agama, mereka hanya akan berselisih sesama mereka. Berarti menjadi PR-nya apa? Orang tua yang meninggalkan tapi tidak meninggalkan amal jariah, malah meninggalkan jariatus su, jariah atau perbuatan yang buruk. Kenapa? Karena tidak pernah mengajarkan anak-anaknya untuk apa? Untuk mengamalkan atau mengatur ketentuan sesuai dengan ketentuan syariat. Bapak Ibu rahimahullah, bahkan yang namanya anak itu kan amanah. Amanah yang diberikan Allah pada siapa? Orang tua. Kalau orang tua tidak pernah mengajarkan anak sesuatu tentang kebaikan, tidak pernah mengajarkan anak sholat, tidak pernah mengajarkan anak ngaji, maka setiap anak itu nanti di hari kiamat mereka juga akan meminta pertanggungjawaban kepada orang tua, kepada bapak ibu. Jadi ini jelas disebutkan dalam sebuah hadis. Kenapa? Karena amanah. Orang tua ke anak itu amanah, menjadi kewajiban ya, kewajiban orang tua ke anak. Dan itu menjadi haknya anak dari orang tuanya. Ada hak dan kewajiban. Nah kalau hak anak tidak dipenuhi, yang menjadi kewajibannya orang tua, maka mereka akan menuntut hak-hak itu di akhirat kelak. Nah, ketika misalkan anaknya menjadi, mohon maaf, yang menjadi orang yang meninggalkan sholat, mabuk dan lain sebagainya, ternyata orang tuanya mengajarkan, maka anak ini pun akan menuntut di akhirat kelak terkait dengan bagaimana orang tuanya tidak pernah mengajarkan dirinya tentang kebaikan. Maka sebagaimana ketika kita tidak pernah mengajarkan terkait dengan urusan pembagian waris ini ke anak, dan kemudian anak-anak kita kok saling berselisih dari harta peninggalan kita, ya berarti menjadi PR siapa? PR kita yang meninggalkan anak-anak tersebut. Gitu kan Bapak Ibu? Maka penting kita mempelajari ini supaya apa? Kita ini tidak menjadi penyebab terputusnya tali silaturahim itu sendiri. Pak Ustaz tanya Mas, ini kalau di dalam lingkungan keluarga kadang-kadang dibilang nggak etis Pak Ustaz. Karena pada saat dia meninggal, kalau yang orang tuanya tahu syariat Islam, itu hari sampai hari kumpulnya anak-anak, itu saat itu anak-anak dikumpulin langsung dikasih tahu harta warisnya begini-begini. Tapi kalau orang tuanya nggak paham, ditunggu sampai anak-anaknya nggak tahu kemana kan gitu. Dan yang bagusnya menurut saya saat orang tuanya meninggal dikubur, malamnya itu berapa hari anaknya masih kumpul, kumpulkan supaya lebih afdol gitu. Tapi orang yang di luar nggak ngerti baru meninggal sendiri harta gitu. Nah ini kalau pendapatnya Ustaz seperti apa supaya kita dikasih pencerahan gitu. Kayak orang di luar kan nggak ngerti Pak Ustaz. Kalau yang ngerti sih enak-enak aja gitu. Memang itulah yang buat baiknya itu. Kita ini seringkali berhukum itu dengan perasaan. Kenapa dikatakan dengan perasaan? Karena misalkan ada seseorang yang baru meninggal, kemudian dikatakan, wah ini keluarganya lagi dua yang meninggal, kok wis bagi waris, betul kan? Ya. Itu apa? Kita seringkali bermain dengan perasaan, bukan hanya masalah ini saja. Dengan masalah puasa, masalah yang lain-lain itu seringkali kita mainnya perasaan. Misalkan sama ketika orang meninggal, kemudian kok nggak diadani, wah itu musik, toh dikubur malah diadani. Yang main apa? Perasaan, betul kan? Padahal ada nggak syariat itu dalam Islam ini? Tidak ada. Ketika nggak diadani, ada yang kurang. Yang main apa? Perasaan. Sama ketika sunnah daripada ketika seseorang meninggal dan kemudian setelah selesai semuanya urusan masalah jenazah terkait jenazah itu selesai sampai dikuburkan,
Kemudian terkait dengan katakanlah dikasih waktu seminggu bagi masyarakat keluarga yang mungkin punya hutang piutang kepada si mayit untuk datang ke ahli waris. Katakanlah selama 1 minggu kok tidak ada orang yang menghubungi, maka sudah apa? Boleh dibagi. Harus segerakan. Yaitu problemnya adalah tadi ada yang menahan rumah induknya, ada yang angkuh lah, umpamanya yang sering terjadi di Bapak Ibu, bapaknya meninggal, ibunya masih ada. Digodel angkuh lah, nunggu ibu wes sedo. Betul kan? Boleh tidak? Nah, kalau seandainya para anak setuju, boleh saja. Tapi dengan syarat apa? Ketika orang tuanya meninggal, ini kita harus tahu pembagiannya. Bisa jadi ketika bapaknya sudah meninggal, dia punya anak 3, laki-laki perempuan, sama ibunya kan, ibu daripada 3 anak ini. Selang 1 bulan 2 bulan, anak yang pertama meninggal. Betul kan? Anak pertama ini punya anak, berarti cucu kan. Selang setahun ibunya meninggal, baru rumah ini dibagi. Dapat nggak? Cucunya anak yang pertama dapat. Karena pengarangnya kayak. Tapi dapatnya dari siapa? Dari bapaknya, dari ibunya dapat nggak? Enggak. Maka ribet pembagiannya. Ketika rumah induk itu masih ada, kan yang dapat 3 anak dan 1 ibu yang mendapatkan berapa? 1/8. Karena punya anak. Dia tahu? Karena punya anak dapat 1/8. Nah, kemudian ketika anak ini meninggal, harusnya dia kan dapat dari pembagian bapak, tapi dari ibunya dapat nggak? Tidak. Kenapa nggak dapat? Karena dia meninggal lebih dulu daripada siapa? Ibu. Betul kan? Sehingga kemudian ketika setelah sekian tahun, 1 tahun, ibunya meninggal, maka si anaknya daripada anak yang pertama ini, cucu ini, hanya berhak mendapat warisan yang ditinggalkan oleh kakeknya, tapi tidak dari neneknya. Ruwet betul bagi ruwet. 1/8 barang. Iya, karena nenek ini kan cuma dapat 1/8. 1/8 dari total pembagiannya sudah dibagi kepada anak-anaknya tadi. Nah, isi orang bagi, tapi banyak nggak mau seperti itu kan akhirnya wes nunggu wes sedo kabeh. Boleh enggak itu kalau masih hidup dihibahkan itu, enggak waris-warisan? Kalau masih hidup dihibahkan boleh nggak? Boleh. Mau dihibahkan semuanya, anaknya perempuan 3 semuanya, nggak punya anak laki-laki. Selama hidupnya, no rumah ini gue kowe, rumah saya kain gue, anak keloro, rumah saya kono anak ketelu, tak kayak kabeh. Bapak wis ora duwe omah saiki misalkan. Boleh enggak? Boleh. Enggak masalah. Enggak harus tercatat. Apakah secara legalitas atau administrasi harus dibalik nama tanah? Tidak. Itu hanya terkait dengan masalah administrasi apa? Legalitas dalam pemerintah surat-surat. Adapun hak ketika sudah akadnya diberikan, maka sudah berpindah milik belum? Sudah. Maka ketika sudah berpindah milik, hak miliknya milik siapa? Anak. Maka bapak tidak berhak lagi, tidak memiliki hak kepemilikan. Jadi tidak boleh. Sehingga ketika anaknya perempuan semua, bapaknya sudah nggak punya apa? Harta yang dibagi. Sehingga ketika meninggal, Bapak ibunya masih sehat, Pak? Iya, bapak ibunya masih sehat, anak 3. Ketika orang tuanya meninggal, karena sudah diberikan 3 putrinya tadi, maka saudara-saudara bapaknya dapat nggak? Enggak, ada hartanya wis tek. Apa yang mau dibagi? Sudah ada lagi. Nah, tapi kalau itu tidak dihibahkan kepada putrinya yang 3 anak, bapaknya meninggal, putrinya dapat berapa? 2/3. Sisanya kemana? Ke saudaranya bapak. Ini juga akan seringkali konflik. Tapi di Indonesia ini seringkali di tempat kita, karena meskipun ini perempuan semua, akhirnya diambil oleh anak meskipun perempuan semua. Ini problem. Padahal di situ ada haknya saudara bapaknya atau ibunya, yang tergantung yang meninggal siapa. Itu nggak Pak Ibu.
Nah, di sini kita harus hati-hati karena ketentuan hak-hak ini yang menetapkan Allah di dalam Al-Quran juga sudah disebutkan. Maka kalau kita tidak berhukum dengan hukum Allah, tadi di sini apa? Allah akan memberikan ancaman mereka masuk neraka, bahkan ancamannya kekal di dalamnya. Pak Ustadz, izin Pak Ustadz, pertemuan berikutnya kalau ada hitung-hitungan kita diajari hitung-hitungan. Nanti ini kan masih teori. Iya, Kalau tapi kan nanti sudah tidak ada karena kita ada beberapa kali bahwa tahun yang lalu 5 atau 6 tahun yang lalu kita sering belajar di masjid. Oke, insya Allah nanti hitung-hitungan kita pelajari. Demikian Bapak Ibu, mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.